Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Sekarang lagi ada di dalam perjalanan menuju ke arah timur ini ya. Berarti timur selatan. Timur selatan. Selatan ya. Selatan. Baru sampai di kilometer 94 Cipularang. Kita mau nyari spot ngopi di daerah selatan nih. Terus kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang nggak bermanfaat lah ya. Biasa. Ya. Ngobrol ngalur ngidul. Tadi pagi kita berangkat jam 5:30. Sekarang udah jam 7 lewat 7. Mudah-mudahan nanti sampai di sana, sampai di lokasi nggak terlalu dan jalan juga lancar, nggak kena macet juga. Ikutin terus perjalanannya sampai ketemu nanti di spot tempat ngopi kita, aliran Saset. Ciao. Ciao. Halo, hari ini ada aja yang lupa. Harusnya bisa selesai kerja hari ini. Kerja jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Ngopi di luar. Akhirnya hari Senin lah kita atur jadwal lagi buat bisa balik lagi ke sini. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ada aja yang lupaan. Namanya juga manusia ya. Ya paling sekarang hari ini kita karena masih ada kelebihan waktu ya, mau coba mampir lah ke Om Aloy. Halo, Om Aloy. Kita ke sana ya. Tunggu. Oke, dilanjut perjalanannya sampai ketemu di rumah Om Aloy. Ciao. Ciao. Gimana nih kita? Tiba-tiba ada di sini. Udah pernah kesini ya. Gimana ini ya? Pernah kesini ya? Halo. Nyampe di rumahnya Om Jepri. Nyasar. Gara-gara tadi ada yang kelupaan, akhirnya pulang lebih cepat. Ya udahlah. Udah langsung pulang. Mampir dulu ke sini. Nikmatin udaranya apa nikmatin macetnya? Masih pusing tadi gara-gara ketinggalan. Iya. Aduh. Jadi kepikiran terus deh. Senin nanti balik lagi. Next konten ya, konten kedua. Halo, gimana kabarnya? Pakai cangklong. Baik. Gue pakai Jipo, ya kan? Mau ganti batuknya. Ternyata teman aku beli ini nih. Banyak dijual tuh, ada yang tulang, ada yang apa? Tanduk, banyak tuh. Akhirnya cobalah, belilah ini kan. Ini yang kerajinan Banten tuh kan yang mana? Baduy. Iya kan? Terus Banyak pakai juga link ini. suka ada yang tapi dia Jual dia. agak kasar sih ininya. Apa? Mungkin asahan gitu. Banyak sih yang dimanfaatin jadi bahan sisa kayak kelapa, sapi kelapa. Tapi emang kalau kretek enakan pakai ini apa? Cangklong. Pakai cangklong. Sekalian nyaring kan dia. Iya. Dia disaring di dalam itu. Di dalam ya, itunya. lubang Iya. itunya. Kayak kelihatan sampai hitam kayak gitu ya. Oh, bener. Sampai Berarti udah berapa lama pakai itu? udah lama ini mah. Baru ketemu lagi 2 bulan lalu. 2 bulan lalu. Beli kok nggak salah pas waktu zaman Covid. Ini dari zaman 2019. Wah, 2021 kali. 2021 sekarang udah 2026 berarti udah 8 tahun ya? Karena 6 tambah 1 berapa? 7. Tapi kan ada yang bilang nambah lagi 1. Berarti lagi 1. Revisi habis itu ya? Sih. Kemarin beli ginian, untungnya di tokonya nggak dikasih PPN. Jadi ya harganya masih harga rakyat lah. Ini mungkin kasih PPN kali, kena PPN ya? Udah rata-rata kalau yang bermerek itu udah pasti ada PPN-nya. Apalagi ini. Iya. Produk dari merek luar udah pasti PPN-nya. Ya ada tuh di stroke pasti ada PPN ya. Kan juga lama-lama segala hal yang sederhana kayak kita napas aja juga bisa dipajakin nanti lama-lama. Sedikit-sedikit.
pajak. Negara kaya kayak kita gini harusnya makmur karena kaya akan sumber daya alam, tapi ternyata nilai pajak kita masih tinggi banget. Kondisi ekonomi rakyatnya juga nggak ada perkembangan, begini-begini aja. Kemarin nggak sengaja nonton di YouTube. Tahu berita sih di daerah mana ya? Sumatera apa Sulawesi? Jadi ada rumah kos-kosan lagi mau bikin sumur ceritanya buat air kan. Pas lagi digali, tiba-tiba muncul semburan tuh. Isinya gas sama lumpur. Berarti kan ada itu ya, di situ ada lumbung atau lumbung gas kali ya. Kantong gas di situ. Iya. Itu ada kantong gas. Kalau misalnya yang gali itu kan tukang gali tuh, dibayarin sama yang punya rumah kos. Ya kan? Dibayarin karena kan tanahnya dia ya. Jadi semua apapun yang dilakukan rumah itu kan yang punya rumahnya harus tanggung jawab kan, dia harus bayar segala macam. Nah, kalau giliran tuh di tanah itu tubuhin gas itu punya siapa? Ini negara. Oh, bukan punya rumah itu ya? Bukan. Oh gitu. Jadi ada istilah gini, kalau negara melihat ada emas atau minyak di tanahmu, itu adalah milik negara. Tapi kalau di situ ternyata ada ganja, nah itu adalah milik pemiliknya. Pokoknya kalau yang salah punya itunya miliknya ya, yang punyanya. Walaupun sebenarnya itu mungkin tumbuh sendiri karena burung kan, bisa jadi ya. Iya. Kan burung kan suka makan terus Bijinya. iya makan terus di mana terus bijinya tumbuh di tanah orang kan, bisa kayak pohon ceri apa? Cari. Ceri ya. Iya, ceri kan gitu kan. Kalau numbuh pohon ganja di tanah sendiri dianggap itu punya yang punya lahan. Giliran temukan minyak atau emas di tanah itu punya negara. Terus kalau misalnya yang nggak punya kerjaan karena nggak ada lapangan kerja terus nyari usaha sendiri, Itu ya masalah sendiri, bukan masalah negara. oh masalah sendiri ya? Masalah sendiri, Jadi- usaha sendiri. Iya, karena kenapa nggak punya kerjaan gitu ya? Kan karena pemerintah nggak bisa nyedain lapangan kerja. Nah, itu ironisnya. Di saat kita nggak punya pekerjaan, negara nggak bertanggung jawab pada kita. Tapi di saat kita udah punya pekerjaan, negara lah pihak pertama yang mengambil haknya atas kita. Berupa? Pajak penghasilan. Astaga. Sedangkan feedbacknya ke masyarakat itu nggak bisa dibilang nyaris nggak terasa. Dan mirisnya lagi, negara yang kaya dengan sumber daya alam ternyata perhitungan pendapatan untuk APBN-nya berapa 80%-an ya? Gua nanti di searching deh, kalau nggak salah 83% ya. 83%. 83% itu didominasi atas pendapatan pajak Iya. dari APBN. Pendapatan 2025 ya, tapi nggak tahu 2026 mungkin. pendapatan Iya. negara untuk pajak 80%-an itu dapat dari pajak. Nah, hasil bumi kita kayak emas, Nikel. gas, nikel, perkebunan kelapa sawit, Sawit. itu kan banyak tuh ya. Itu lari kemana? Kelola oleh negara Dan untuk negara. salah, bukan. Tapi emang itu sih yang kejadian. Itu yang kejadian. Ya sama kayak kita nih. Kita pekerja gitu kan, karyawan. Bayar pajak. Ya kan? Itu pajaknya kita yang bayar, sama aja kita menghasilkan untuk pemerintah kan gitu kan. Dia buat nyari apa sih? Nyari uang Uang buat apa? untuk kebutuhan kita. Nah, waktu saat beli kebutuhan Nggak sanggup, dipajakin lagi ya? dipajakin lagi. Ada PPN, Mau makan bayar pajak. jangankan gaji, uang pensiun aja dipajakin. Malah nilainya lebih besar daripada PPh. Nah, Sedangkan begitu kita udah keluar, nggak kerja, pemerintah nyariin kita pekerjaan lagi nggak dengan pajak yang begitu besar yang mereka tarik? Enggak. Kayaknya enggak deh. Ujung-ujungnya apa? Jadi ojol. Ya ojol ya pendapatannya dipajakin. Pendapatannya dipajakin. Kendaraan yang dipakai pun dipajakin. Tapi pendapatannya minim. Dan pemerintah juga nggak melakukan regulasi yang ketat terhadap pihak aplikator supaya gimana caranya mitra driver itu bisa sejahtera berdasarkan pendapatan mereka dari tarif yang ditetapkan sama aplikator. Ah, nggak enak ngomongin negara sendiri, negara orangnya deh. Gimana? Negara orang? Tapi tentang Bandingin tentang pajak juga. pajak penghasilan itu bisa 20-35%, tergantung negaranya ya. Apalagi kayak PPH. ya pajak PPH. Kita bicara pajak penghasilan lah ya. Pajak penghasilan RI rupanya nggak setinggi negara-negara lain, terutama Eropa ya, sama Eropa. bandingin sama yang Asia Ini Tenggara dulu deh. kalau bicara soal karena Indonesia kan punya
Apa sih yang Indonesia nggak punya? Hmm. SDA, alam, apa sih yang nggak punya? Punya semua. Sampai nikel aja gitu, nikelnya terbaik kan, terbesar lagi, Itu besar. terbesar. Kopi, nggak apa-apa, mau dipajakin nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau bikin compare nih, misalnya ke salah satu negara lah, ya, kita pilih random lah, Denmark ya. Di Denmark itu PPh itu dibikin strata, dibikin layer ya. Jadi nggak semua warga negara itu pajaknya sama, enggak, beda. Ini punya penghasilan sekian sampai sekian, pajaknya sekian. Pajak penghasilan sekian sampai sekian, itu pajaknya sekian. Kalau nggak salah paling kecil tuh di sana 35% ya penghasilannya. Tapi nggak tahu nanti buat di sana yang dibilang kategori bawah sama yang nanti kalangan atas definisinya apa nggak ngerti sih ya. Tapi katanya kalau yang paling kaya di sana pajaknya itu bisa sampai 45%. 45% loh. Kayak pas Penghasilan, iya, penghasilan per bulannya. Dan mereka tuh nggak protes, nggak apalagi sampai demo kan, kayak di Indonesia demo. Oh, pajak ini. Mereka nggak demo gitu. Pengen banget loh Indonesia tuh kayak Denmark gitu ya. Terus pas dicari tahu, kenapa kok warganya happy aja ditarikin pajak gitu? Karena rupanya uang pajak itu balik lagi ke mereka. Bayangin, setiap anak yang baru lahir itu dijamin pendidikan sampai S2. Free, gratis. Hebat ya. Dari uang pajak itu. Nah, itu di sana. Sekarang balik ke sini. Di sini lebih luar biasa lagi. Setiap anak yang terlahir itu sudah dibebani utang negara. calon itu debitur debitur. Iya, baby debitur. Oh, debitur. Tapi di sana enak loh, pas mereka udah mulai masuk kuliah dari S1 tuh sampai S2, itu setiap anak yang itu kan dibayarin sama sekolah, sama pemerintah kan, di sekolah kuliahnya. Itu nggak cuma biaya kuliahnya dibayarin, uang sakunya dibayarin. Sekitar berapa ya? Lupa berapa ribu. Dia kan mata uang krono ya, krono Denmark. Tapi kalau di rupiah tuh sekitar 18 jutaan per bulan. Ya mungkin di sana biaya hidupnya oke lah tinggi ya. Tapi seenggaknya ada uang buat makan. Ini PPN-nya berapa persen? Coba deh. Rasa sapi sama. Rasa sama. Sama. Nah, gimana? Ibaratnya ada rokok cukai, ada rokok non cukai. Oh, ini non cukai. Ini no blend. No blend nggak kena pajak. Coba Irwan. udah dulu deh. Orang bikin konten bisa itu. Padahal begitu mau digilir artinya udah mulai mikir tuh apaan ya nanti kalau ditanya ya. Emang kalau ada PPN-nya jaminan rasanya jadi lebih enak gitu? Coba. Enak Tanpa PPN, enak tanpa kan? PPN. Tapi kalau jadi tambahin PPN, kayaknya malah jadi lebih berat. Nah, coba. Ini tadi barusan rasa tanpa PPN katanya, coba ini yang katakan ini ada PPN-nya. Masih berasa manisnya nggak nih? Ini kan manis nih sebenarnya. Agak nyelekit. Agak nyelekit. Sakit di sini. Bukan di gigi, bukan di Ini kalau ada PPN begitu ya? beda. Tapi kalau misalkan baru lahir, bukan hanya didaftarin di Dukcapil ya, pajak juga. Ya. Wah, ini calon ini nih, PKP nih. Calon PKP nih. Ya kalau misalkan ada anak-anak lulus sekolah, gue coret-coret. Selamat datang Bung di kehidupan Ya, nyata. waktu pas mereka coret-coret, tugas pajak lewat. Dapat kita pendapatan baru tahun depan. Tunggu di KPP gitu ya. Buat bikin NPWP. NPWP. Tapi lapangan pekerjaannya disediain nggak? Itu nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Itu dulu waktu bikin itu apa, kartu kuning ya? Iya, Kartu kuning doang. Lu ikut juga San? Pernah, cuma bikin kartu kuning. Lu juga? Kartu kuning apa ngantri di itu di Oh, enggak. Enggak. Lu juga enggak, Bang. Karena udah ada yang janji 19 juta lapangan futsal.
Belum. Makanya sampai sekarang mana lapangan futsal yang nggak ada? Nggak ada. Kita berubah padel. Jadi padel deh. Jadi lapangan padel. Jadi ingat ada yang ngomong ini, gimana masih enak zamanku tuh. Ya gitu ya. Ini. Jadi kalau ada kata-kata yang nggak enak jangan dimasukin di hati ya. Karena emang obrolan kita hari ini bukan cuma hari ini sih, setiap obrolan kita tuh emang nggak ada manfaatnya. Jadi jangan ada dimasukin ke sini, jangan ada dimasukin ke sini. Oke, kalau gitu sampai nanti ketemu lagi di tempat lain, obrolan lain, tema lain, dan pasti itu nggak ada manfaat. Oke, see you.